Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diah Ramawati dengan NPM 61 dari 2FA2 akan mempresentasikan mengenai rancangan obat tradisional yang berjudul COVID-19 Lung Support. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan obat, komposisi dan khasiatnya, cara pembuatan, kemasan produk, standar mutu, dan sumber pustaka. Yang pertama adalah latar belakang. COVID pertama kali muncul di Cina, kemudian Cina melaporkan kepada WHO mengenai keadaan pasien yang menderita penyakit yang belum diketahui pasti apa penyebabnya itu. Dan kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, identifikasi penyebab penyakit tersebut adalah yaitu disebabkan oleh virus corona baru. Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi infeksi COVID-19 mencapai 500.000 jiwa dan angka kematiannya mencapai 4-5% di Indonesia. Kematian ini dapat disebabkan oleh badai sitokin. Sitokin sendiri merupakan respon imun terhadap peradangan dan infeksi dalam tubuh. Disregulasi imunologi atau yang bisa disebut juga badai sitokin mungkin menjadi kontributor yang signifikan terhadap disfungsi multiorgan. Dan lebih parahnya lagi, badai sitokin ini dapat menyebabkan fibrosis paru-paru yang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Sedangkan belum ada obat yang dipatenkan sebagai obat untuk COVID, serta untuk vaksin sendiri juga memerlukan waktu supaya dapat menyebar secara luas. Hal tersebut melatar belakangi saya untuk membuat obat ini. Kemudian ada komposisi dan khasiat. Komposisi dari suplemen atau obat ini yaitu ada ashwagandha, kunyit, dan astragalus. Ketiga bahan tersebut memiliki khasiat sebagai antivirus, antiinflamasi, dan antifibrosis paru-paru. Sebagai antivirus, ashwagandha dapat menghambat protease viral, protease yang diproduksi oleh sel inang, RNA polimerase, dan situs interaksi protein S virus dengan reseptor inang. Untuk kunyit sendiri, kurkumin memiliki potensi penghambatan terhadap berbagai infeksi virus. Efek pleiotropik kurkumin terhadap virus muncul dari kemampuannya untuk berinteraksi dengan berbagai target molekuler. Telah terbukti bahwa pengobatan kurkumin dapat memodifikasi struktur protein permukaan di virus sehingga menghalangi masuknya virus dan virus bading. Sedangkan astragalus sendiri dapat menghambat virus porcine circovirus, lalu virus flu burung, serta Coxsackie virus. Sebagai antiinflamasi, ashwagandha dilaporkan telah menghambat pelepasan dan menekan proinflamasi sitokin. Untuk kurkumin sendiri terbukti menghambat respon inflamasi seluler dengan melemahkan ekspresi sitokin atau kemokin melalui jalur NF-kappa B. Sama seperti kurkumin dan ashwagandha, astragalus juga dapat menekan sitokin proinflamasi. Sebagai antifibrosis paru-paru, ashwagandha terbukti mengurangi ekspresi berbagai sitokin inflamasi dan protein profibrotik. Untuk kurkumin dan astragalus dapat menekan kolagen yang menjadi agen fibrosis paru-paru. Kemudian ada cara pembuatan dari obat. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Jadi, waktu panen ini harus ditentukan dengan tepat. Kemudian, pada sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Kemudian, setelah itu kita melakukan pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Lalu kita melakukan perajangan. Perajangan sendiri dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, maka semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan. Lalu setelah dirajang, maka bahan simplisia akan dilakukan pengeringan. Tujuan dari pengeringan ini adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian setelah itu dilakukan sortasi kering. Tujuan dari sortasi ini adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Kemudian dilakukan pembuatan serbuk simplisia. Serbuk simplisia ini dibuat dari simplisia utuh atau potongan-potongan halus simplisia yang sudah dikeringkan. Kemudian untuk pembuatan ekstrak, kita buat ekstrak tersebut dari serbuk kering simplisia dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Bisa dilakukan juga dengan cara lain seperti perkolasi, sohletasi, atau counter current. Kemudian untuk membuat ekstrak kering dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan pengeringan dengan laktosa dari 1 kali berat ekstrak kental, 1,5 kali dari berat ekstrak kental, dan 2 kali dari berat ekstrak kental. Kemudian untuk masak kering ditambahkan pelarut heksan kurang lebih 300 ml heksan untuk tiap 100 gram ekstrak. Kemudian diaduk sempurna beberapa kali selama 2 jam dan dibiarkan mengendap.
Lalu sisanya dicampurkan dengan heksan 300 ml, diaduk sempurna dan dipisahkan kelebihan heksan. Proses pencucian diulangi 1 kali dengan heksan. Kemudian dikeringkan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, lalu ditimbang dan ditentukan kadar dan karakteristiknya. Kemudian selain membuat serbuk dari bahan-bahan herbal, kita juga membuat cangkang kapsul gelatin keras. Step yang pertama yaitu persiapan larutan gelatin atau larutan pencelup. Larutan pekat gelatin dibuat dengan melarutkan gelatin dalam air demineralisasi yang telah dipanaskan hingga 60-70 derajat Celcius dalam bejana tekan berjaket. Larutan ini mengandung 30-40% gelatin dan sangat kental. Selanjutnya kita melakukan deep coating atau mencelupkan pin logam cetakan ke dalam larutan gelatin. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan pasangan cangkang baik badan atau tutup atau yang disebut juga pin cetakan yang berada di ujung dari batang logam ke dalam larutan gelatin. Kemudian pin yang telah dicelupkan ke dalam larutan gelatin diputar-putar. Batang yang berisi pin ini diputar-putar beberapa kali untuk mendistribusikan larutan secara merata di sekitar pin cetakan. Distribusi gelatin yang merata sangat penting untuk mendapatkan ketebalan dinding kapsul yang seragam dan presisi serta memiliki kekuatan yang baik. Kemudian dilakukan pengeringan pin yang berlapis gelatin. Setelah gelatin merata di cetakan, tiupan udara dingin dari chamber pengeringan digunakan untuk mengatur kekeringan pada cetakan. Pada titik ini, gelatin dikeringkan dan pin kemudian dilewatkan beberapa tahap pengeringan untuk mencapai kadar air yang sesuai. Setelah gelatin dikeringkan, cangkang kapsul dilepas dari cetakan dan dipangkas dengan panjang atau ukuran yang sesuai. Setelah dipangkas, kedua bagian baik tutup maupun badan digabungkan ke posisi pra penutupan menggunakan mekanisme pra penguncian. Setelah dibentuk, cangkang kapsul dapat dicetak untuk meningkatkan identifikasi. Pencetakan dapat dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 warna yang berisi informasi seperti nama produk atau nomor kode, nama atau logo produsen, dan rincian dosis. Kemudian dilakukan pengemasan produk. Untuk kemasan produk terdiri dari kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer ini adalah wadah yang bersentuhan langsung dengan isi produk. Sedangkan kalau kemasan sekunder yaitu wadah yang tidak bersentuhan langsung dengan isi produk. Untuk kemasan primer, saya menggunakan plastik karena plastik ini mempunyai keuntungan berbobot ringan, tidak mudah pecah, mudah diberi label dan dibuat dalam aneka warna, harganya relatif murah, dan terdapat berbagai jenis pilihan bahan dasar plastik. Kemudian ini desain kemasan sekundernya. Kemudian saya akan membahas mengenai standar mutu. Standar mutu yang pertama yaitu organoleptik. Pengamatan ini dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna dari produk. Kemudian dilakukan pengujian kadar air. Kadar air dari kapsul harus di bawah atau sama dengan 10%. Untuk waktu hancur sendiri harus kurang dari 30 menit atau sama dengan 30 menit. Dan untuk keseragaman bobot, dari 20 kapsul, tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10%. Dan tidak satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 25%. Untuk cemaran mikroba, angka lepeng totalnya kurang dari atau sama dengan 100.000 koloni. Kemudian untuk angka kapang kamir, kurang dari atau sama dengan 1000 koloni. Untuk Escherichia coli kurang dari 10 koloni. Kemudian untuk angka Enterobacteriaceae kurang dari atau sama dengan 1000 koloni. Clostridia negatif, Salmonella negatif, dan Shigella negatif. Untuk kadar aflatoksin total, baik aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 yaitu kurang dari atau sama dengan 20 bpj. Dengan syarat aflatoksin B1 kurang dari sama dengan 5 bpj. Untuk cemaran logam berat, untuk timbal sendiri yaitu kurang dari sama dengan 10 bpj, untuk kadmium sama dengan atau kurang dari 0,3 bpj, untuk arsen sama dengan atau kurang dari 5 bpj. Kemudian ada batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air, dan bahan tambahan seperti penggunaan pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, dan bahan tambahan lain yang diizinkan tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan BPOM ini. Ini adalah daftar sumber pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.